Salam sehat, bersama saya Dwi Antariksa. Pada sesi kali ini akan dijelaskan bagaimana menerapi menggunakan alat terapi biolistrik modern antariksa, terutama menggunakan arus AC dari listrik PLN. Pada kali ini kita akan menjelaskan kasus tentang titik meridian saluran kemih atau dalam bahasa medisnya disebut dengan urinaria. Perlu diketahui bahwa organ yang terkait dengan saluran kemih itu ada beberapa. Seperti di sini kita ketahui ada bagian dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan uretra, atau bisa dikatakan di sini disebut dengan bahasa umumnya yaitu saluran kencing. Perlu ketahui bahwa unsur-unsur ini sangat mempengaruhi dengan penyakit yang dialami. Seperti kita ketahui di sini ada kandung kemih. Sini ada poin 33. Ini ada garis yang mana menjelaskan bagian organ untuk nantinya diterapi dengan energi listrik arus AC ya. Di sini juga adanya kaitannya dengan saluran kencing, yaitu pada poin 30 ya. Di sini terlihat titik meridiannya. Perlu diketahui pula bahwa nantinya hubungannya juga terkait dengan ginjal ya, pada poin 45 seperti ini. Poin 45 terlihat seperti ini pada poin 45 ya. Perlu diketahui pula bahwa masalah problem terkait dengan saluran kemih ini terkait dengan faktor-faktor lain ya. Jadi kenapa bagian dari saluran kemih itu berhubungan dengan air, garam, termasuk sisa zat metabolisme tubuh seperti urea dan asam urat. Ya, nanti pada sesi selanjutnya akan dikaitkan dengan hubungannya penyakit-penyakit seperti asam urat dan mungkin juga penyakit lain yang terkait dengan problem seperti ginjal atau hal-hal yang lain berhubungan dengan organ yang berhubungan dengan meridian tertentu. Nah, di sini kenapa dikatakan bahwa terapi harus dilakukan dengan alat terapi arus AC biolistrik modern antariksa dengan daya listrik PLN. Karena perlu diketahui bahwa organ-organ ini itu bagian dalam dari tubuh kita yang mana kalau menggunakan arus DC atau baterai, organnya tidak bisa teraliri listrik karena ini dibutuhkan suatu daya yang tinggi yang dia tidak hanya butuh arus listrik yang statis tapi juga harus aktif, di mana ketika terapis melakukan tindakan itu biasanya menggunakan jari tangan ya. Tapi jari tangan ini cenderung mengalirkan hanya arus yang bergerak pada permukaan otot saraf kulit. Beda dengan menggunakan istilahnya dengan pointer, yaitu berupa stick yang mana ditekan pada bagian organ ya. Misalnya bagian seperti ini ya, kita tekan
di sini. Nah, dia akan mengalirkan energi pada bagian yang sakit. Beda dengan kalau kita menggunakan arus DC baterai yang mana arusnya kurang kuat ya. Dia hanya untuk relaksasi saraf aja di bagian permukaan. Mungkin juga untuk yang ringan-ringan saja. Seperti otot saraf tadi yang dijelaskan. Tapi tidak bisa menekan pada titik organ dalam. Jadi ini yang perlu kita ketahui dari mana problem-problem yang terjadi ketika kita mendapatkan suatu penjelasan dari informasi testimoni dari terapisnya. Nah, ini yang kita harus pahami dulu ya. Kenapa bisa muncul seperti itu. Nah, ini yang nantinya menjadi PR atau pekerjaan rumah dari terapis-terapis. Perlu ketahui bahwa mengapa terapi menggunakan listrik PLN dibutuhkan dibandingkan menggunakan baterai ya. Karena jadi lebih efisien, efektif, dimana kalau arus AC itu mengedepankan suatu ilmu seni ya, seperti halnya ketika tenaga dalam seperti tabib-tabib pada eranya. Nah, dibandingkan ketika kita menggunakan arus DC, yang mana arus DC baterai ini denyut nadi atau denyut-denyut otot saraf dan lain sebagainya dalam kaitannya ini lebih cenderung digerakkan oleh komponen elektro. Jadi komponen elektro ini membantu secara simultan dengan tanpa gerakan atau artikulasi dari kemampuan terapisnya. Jadi ketika alat itu ditinggal pergi ataupun alat itu hanya menjadi alat pendukung saja, itu biasanya DC hanya sebagai istilahnya dia mendukung tetapi tidak sebagai alat utama untuk terapi. Dan alat terapi DC itu biasanya bisa berupa sepatu atau bisa dikatakan sebagai sepatu listrik atau ditaruh di pinggang. Nah, tapi di sini perlu dipahami bahwa beberapa hal kita melihat konteks pemikiran bahwa terapi itu mulai menginjak pada era milenium, di mana pada abad 21 ini kita harus melihat bahwa teknologi adalah terpenting dan proses itu harus melalui suatu tahapan riset dan penelitian, bahwa bukan sesuatu yang main-main, apalagi berkaitan dengan hubungannya dengan penyakit. Dan kita harus sebagai terapis memahami ketika pasien itu sebagai penderita penyakit tertentu membutuhkan suatu kejujuran ataupun daripada kemampuan profesionalisme daripada terapis sebagai bagian dari pengobatan alternatif modern. Demikian saya kira cukup untuk penjelasan daripada kami selaku produsen pemilik alat terapi biolistrik modern antariksa. Untuk lebih lanjut tentang pengetahuan ini bisa berhubungan langsung dengan saya pribadi Dwi Antariksa dengan nomor 081227190054 WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.